Nenek menjual peti mati dengan harga tetap 100.000 yuan per buah. Tapi orang-orang tidak menganggapnya mahal, malah menawar jutaan untuk membelinya. Bahkan para ahli Feng Shui dari berbagai tempat datang untuk menemuinya. Peti mati nenek sangat populer, karena nenek adalah pembuat peti mati surgawi yang terkenal. Setiap peti mati yang dibuatnya, mengandung Feng Shui dan keberuntungan. Siapapun yang menggunakan peti mati nenek, akan memberkati keturunan mereka, dan membawa keberuntungan bagi generasi mendatang. Tapi ketika aku berumur 9 tahun, memar yang tidak dapat dijelaskan muncul di seluruh tubuhku. Dan nenek tiba-tiba membuat keputusan, untuk berhenti membuat peti mati untuk siapapun. Anehnya, setelah nenek berhenti membuat peti mati, memar di tubuhku menghilang secara ajaib. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku pernah bertanya pada nenek, mengapa dia berhenti membuat peti mati, dan penyakitku sembuh. Tapi nenek memberitahuku dengan ekspresi menakutkan, bahwa penyakitku tidak sembuh, karena aku sudah mati, nyawaku dicurinya. Kata-kata nenek membuatku takut, dan dia melanjutkan dengan serius. Kamu belum sepenuhnya hidup. Jika kamu ingin menjadi benar-benar hidup, kamu harus mewarisi keahlianku, dan menjadi pembuat peti mati surgawi, dan melewati usia 18 tahun. Jadi aku berusaha keras mempelajari cara membuat peti mati dan seni pemakaman. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, aku menguasai keterampilan yang nenek kuasai seumur hidupnya. Namun, pada hari ulang tahunku yang ke-17, nenek tiba-tiba menghilang. Aku mencarinya ke seluruh dunia, dan akhirnya menemukannya di dalam peti mati di rumah kami. Aku pikir nenek sudah meninggal, tetapi dia tiba-tiba berbicara. Dia bertanya berapa umurku. Aku lahir pada tanggal 9 bulan 9 tahun ayam api. Hari ini aku baru berusia 17 tahun. Salah. Mendengar kata-kataku, nenek tiba-tiba membuka matanya, membuatku terkejut. Sebelum aku bisa berbicara, nenek menatapku dengan mata kosong, dan berkata, kamu lahir pada tanggal 9 bulan 9 tahun monyet tanah pada pukul 9.59. Setelah kemarin, kamu sudah berusia 18 tahun. Aku berusia 18 tahun, saat aku mengira nenek pikun. Dia tiba-tiba tersenyum aneh. Menang, nak, kita akhirnya menang. Aku ketakutan dengan penampilan nenek, dan bertanya dengan ngeri, nenek, kita menang apa? Kita menang melawan Raja Yama, menang melawan alam baka, menang melawan Dewa Langit. Suara nenek semakin meninggi, saat dia mengatakan menang melawan Dewa Langit. Suaranya bahkan sedikit pecah, tapi saat itu juga, pupil mata nenek tiba-tiba membesar. Dia langsung meraih lenganku, dan menatap pergelangan tanganku dengan tajam, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Terlihat di tengah pergelangan tanganku yang putih, muncul bercak merah yang sangat mencolok. Aku menelan ludah karena takut, dan buru-buru bertanya pada nenek apa itu. Itu bencana bumi. Nenek terdiam cukup lama, lalu menghela nafas panjang dan berkata, takdirmu istimewa, tak disangka kau lolos dari hukuman langit. Tapi bencana bumi datang lagi. Malam ini jam 12, malaikat maut akan datang menjemput nyawamu. Aku bertanya pada nenek apa yang harus kulakukan. Nenek memerintahkanku untuk segera pulang ke kampung halaman, lalu berlutut dan bersujud di setiap rumah. Setelah bersujud, mintalah sepotong kayu peti mati dari setiap orang, dan harus kembali ke toko peti mati sebelum gelap. Setelah selesai bicara, nenek mendesakku untuk segera berangkat. Segera aku sampai di desa. Sesuai pesan nenek, setiap sampai di rumah warga, aku berlutut dan bersujud. Melihat itu, tanpa kutanya, mereka semua berinisiatif mengambil sepotong kayu dari peti mati mereka dan memberikannya kepadaku. Ini membuatku sangat terkejut, seolah-olah mereka tahu aku datang untuk meminta kayu peti mati. Saat aku kembali ke toko, nenek sudah duduk dari dalam peti mati. Nenek menatapku tanpa ekspresi, dan berkata, nak, bencana bumi akan segera datang. Malam ini juga, buatlah peti mati dari kayu peti mati yang kau bawa. Tidak ada persyaratan khusus untuk peti mati ini, asalkan kedap udara dan tidak tembus cahaya. Setelah peti mati selesai, bersujudlah 3 kali ke peti mati itu. Lalu masukkan tubuhku ke dalam peti mati. Pakunya hanya dipaku setengah saja. Ingat, melihatku mengangguk, nenek mengingatkan untuk terakhir kalinya. Peti mati harus selesai dibuat sebelum jam 12. Saat membuatnya, apapun yang kau dengar di luar, jangan buka pintu, dan jangan biarkan siapapun tahu kau sedang membuat peti mati. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Paham? Nenek tiba-tiba meninggikan suaranya, dan berteriak, cucu mengerti. Aku segera menjawab, lalu aku tetap tak bisa menahan rasa penasaranku dan berkata, tapi, Nek, bagaimana kalau malaikat maut datang menjemputku malam ini? Mendengar pertanyaanku, nenek tiba-tiba membuka tangannya, dan berteriak dengan penuh semangat. Yang positif melahirkan yang negatif. Yang negatif melahirkan yang positif. 100 kayu menjadi peti mati. Umur sepanjang langit. Apa artinya? Sebelum aku bisa bereaksi, tubuh nenek bergetar. Tiba-tiba menjadi kaku. Terjatuh tegak ke dalam peti mati. Nenek telah pergi. Nenek, aku tersadar. Berteriak memilukan pada nenek. Mungkin karena suaraku terlalu keras, mengganggu kayu peti mati yang aku tumpuk di luar pintu. Terdengar suara gemuruh yang keras. Semua kayu peti mati itu runtuh. Dari tumpukan kayu yang berantakan,
muncul seekor ular putih sepanjang 19 meter. Ular itu terus membungkuk ke arah nenek. Aku terlalu takut untuk berbicara karena kejadian aneh ini. Ketika aku melihat lebih dekat, ular putih itu menghilang. Yang tersisa hanyalah tumpukan kayu yang berantakan. Seolah-olah tidak pernah ada. Sudah terlambat. Cepat buat peti mati. Saat aku hendak mencari ular itu, tiba-tiba terdengar suara nenek di kepalaku. Aku menoleh ke belakang, tapi tubuh nenek hanya terbaring tenang di dalam peti mati. Meskipun aku merasa aneh, aku tidak berani menunda lagi. Aku segera mengambil pahat dan peralatan tukang kayu, dan mulai membuat peti mati. Tok, tok, tok. Dengan suara pahat yang terdengar berulang kali, peti mati mulai terbentuk. Tapi saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Selarut ini, siapa yang mengetuk? Aku hendak bertanya, tapi aku teringat pesan nenek sebelum meninggal. Jadi aku pura-pura tidak mendengar apa-apa, dan melanjutkan memahat peti mati. Namun, saat itu juga, suara manis terdengar dari luar toko peti mati. Xiao Wu, ini aku, Jiang Ying'er. Buka pintunya, Jiang Ying'er. Jiang Ying'er adalah gadis tetanggaku. Aku pernah menyukainya. Sayangnya, dia memandang rendahku karena aku seorang pembuat peti mati. Sejak itu, aku tidak pernah berhubungan dengannya lagi. Bukankah Jiang Ying'er seharusnya kuliah? Kenapa dia ada di luar toko peti mati? Xiao Wu, bukankah kau menyukaiku? Biarkan aku masuk. Aku akan setuju untuk bersamamu. Aku akan tidur denganmu malam ini. Kau tidak ingin mencoba tubuhku? Kata-kata Jiang Ying'er membuatku berhayal. Tapi aku bukan orang yang berpikir dengan nafsu. Semakin Jiang Ying'er seperti ini, aku tahu, aku semakin tidak boleh membuka pintu. Aku mengabaikan suara-suara di luar, dan terus membuat peti mati. Xiao Wu, ada banyak hantu di luar. Bukakan pintunya, biarkan aku masuk dan bersembunyi. Ya, suara Jiang Ying'er di luar pintu tiba-tiba meninggi, dan teriakannya tentang hantu yang mengejarnya membuatku terkejut. Apakah benar ada hantu yang ingin menyakiti Jiang Ying'er? Jadi aku meletakkan alatku, berjalan ke pintu dan mengintip melalui celah pintu. Untuk melihat keluar, aku melihat Jiang Ying'er berdiri di depan toko, dengan wajah cemas dan ketakutan. Dia terus melihat ke belakang. Aku melihat ke arah belakang Jiang Ying'er. Lebih baik tidak melihat. Saat melihatnya, kakiku langsung lemas. Di belakang Jiang Ying'er, berdiri banyak bayangan hitam. Sebagai seseorang yang berurusan dengan orang mati, aku langsung tahu bahwa orang-orang di luar itu bukanlah manusia hidup. Mengapa ada begitu banyak orang mati? Apakah orang-orang mati ini mengincar Jiang Ying'er? Atau aku? Saat aku sedang berpikir, Jiang Ying'er melihatku. Dia berlutut di luar pintu, dan berteriak dengan cemas kepadaku. Zhou Xiaowu, bukakan pintunya, biarkan aku masuk dan bersembunyi. Nenek selalu mengajariku untuk tidak ikut campur dalam karma orang lain. Jika aku membiarkan Jiang Ying'er masuk, aku akan menanggung akibatnya. Aku harus menanggung konsekuensi dari balas dendam hantu-hantu di luar sana. Aku tidak bisa menyelamatkannya, meskipun secara moral aku merasa bersalah. Tanpa keyakinan penuh, aku tidak bisa mempertaruhkan nyawaku. Jadi aku memilih untuk mengabaikan wanita di luar pintu. Dan sekarang sudah jam 11 malam. 1 jam lagi, utusan dari alam baka akan datang menjemputku. Memikirkan hal itu, aku cepat-cepat menyumbat telingaku dengan kapas. Dan tidak lagi mendengarkan suara apapun dari luar. Aku terus membuat peti mati. Akhirnya, sebelum jam 12, aku menyelesaikan papan peti mati terakhir. Sesuai pesan nenek, setelah peti mati kayu selesai dibuat, aku berlutut dan bersujud 3 kali ke peti mati. Kemudian membaringkan nenek ke dalam peti mati. Lalu aku menutup peti mati. Lonceng jam 12 tiba-tiba berbunyi. Jamzi, bencana bumi, petir menyambar, menerangi seluruh malam. Dengan bantuan cahaya kilat, aku melihat bayangan, 2 sosok tinggi dan kurus di jendela kertas. Mengenakan topi berbentuk kerucut, duo hitam putih belum masuk. Aku merasakan tekanan yang kuat, sampai-sampai kakiku gemetar tak terkendali. Saat itu, sebuah tangan pucat tiba-tiba menarik lenganku dari belakang. Orang itu menarikku dengan kuat, dan melemparkanku ke dalam peti mati kayu yang baru saja kubuat. Yang membuatku heran, peti mati itu kosong. Jenazah nenek lenyap. Kemana nenekku? Sebelum aku sempat bereaksi, tutup peti mati itu melayang dan menutup dengan suara gedebuk. Duniaku seketika menjadi gelap gulita. Aku hanya mendengar 7 ketukan paku peti mati dari luar. Dari kekuatan ketukan itu, aku bisa tahu bahwa orang di luar itu tak lain adalah nenekku. Mengapa nenek memaku aku di dalam peti mati yang kubuat sendiri? Dengan tertancapnya paku terakhir, semuanya menjadi hening. Tak lama, 2 cahaya biru muncul di dalam peti mati. Dalam cahaya redup itu, kulihat seekor ular putih besar melilit tubuhku, mencengkeramku erat. Anehnya, aku tidak merasa sesak, malah terasa hangat. Yang lebih mengejutkan, tanda biru di pergelangan tanganku memudar. Hingga akhirnya, jika tidak diperhatikan, hampir tak terlihat. Apakah aku telah berhasil melewati bencana bumi? Saat aku berpikir demikian, ku dengar pintu di luar berderak keras, seolah didorong terbuka. Lalu, 2 tekanan kuat mendekat.
ke arahku. Akhirnya, berhenti tepat di atas peti matiku. Walau tak terlihat, aku bisa membayangkan orang-orang dari dunia bawah sedang menatap peti matiku, tanpa persiapan. Tutup peti mati dibuka dari luar. Kulihat dua wajah, satu hitam dan satu putih, menatapku dari atas peti mati. Tekanan itu, seperti dua gunung besar, menindih dadaku, membuatku tak bisa bergerak. Zhou Xiaowu, kau bukan milik tempat ini. Ikutlah dengan kami. Saat mereka mengulurkan tangan untuk menangkapku, seekor ular piton putih besar melesat dari peti mati, menatap tajam kedua orang itu. Melihat ular itu, kedua orang itu mundur 2 langkah. Lalu, mereka menenangkan diri dan menatap ular putih itu. Tuan Yinja, cucuku belum waktunya mati. Kalau kalian berani membawanya, nenek tua ini tidak akan memaafkan kalian. Saat nenek bicara, ular putih itu meliuk-liukkan tubuhnya yang besar, seolah-olah menantang si kembar hitam putih. Si kembar hitam putih tidak peduli sama sekali dan berkata dengan serius, Zhou Xiaowu sudah mati 18 tahun yang lalu. Dia seharusnya tidak hidup di dunia ini lagi. Kau dan siluman ular ini tidak bisa menghentikan kami. Yang melahirkan Yin, Yin melahirkan Yang. 100 kayu menjadi peti mati. Umur setinggi langit. Buka mata anjing kalian dan lihat. Apakah cucuku orang hidup atau mati? Setelah selesai berbicara, nenek mengeluarkan cermin perunggu bagua dan mengarahkannya ke tubuhku. Di dalam cermin, 3 api yang kuat berkobar dari tubuhku. Melihat ini, si kembar hitam putih berkata dengan sangat terkejut. Kau tidak takut kutukan langit? Bukan urusan kalian. Sudah ku bilang, cucuku belum waktunya mati. Kalian tidak bisa membawanya hari ini. Mereka melihat ular putih raksasa di dalam peti mati. Akhirnya, mereka saling memandang. Mereka berdua meraih bahuku dan menarik jiwaku keluar dari peti mati. Namun, begitu si kembar hitam putih keluar, mereka langsung tercengang. Di luar pintu, berkerumun, banyak orang mati yang mengenakan pakaian kematian, menghalangi jalan si kembar hitam putih. Aura Yin yang terpancar dari orang mati itu tidak kalah kuat dari si kembar hitam putih. Kembar hitam putih, cucuku belum waktunya mati. Kalau kalian tidak melepaskannya, jangan salahkan nenek tua ini. Begitu suaranya jatuh, ular putih raksasa di dalam peti mati menerjang si kembar hitam putih. Si kembar hitam putih ketakutan dan cepat-cepat melepaskan tangan mereka dari bahuku. Mereka berubah menjadi 2 bayangan cahaya dan menghilang dari toko peti mati kami. Begitu si kembar hitam putih melepaskan tangan mereka, jiwaku langsung kembali ke tubuhku. Tekanan seperti batu besar di dadaku juga menghilang tanpa jejak. Saat itu, aku baru menyadari bahwa aku berkeringat deras. Seluruh bajuku basah kuyup. Nenek, apakah mereka sudah pergi? Aku keluar dari peti mati dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ular putih itu hilang lagi. Hanya nenek yang menghadap pintu, membelakangiku, berdiri diam di pintu toko peti mati. Di luar pintu ada cahaya bulan yang terang. Di dalam pintu ada kegelapan tak berujung. Nenek membelakangiku dan berkata dengan tenang, malapetaka bumi belum hilang. Mulai sekarang, 3 tahun mendatang kamu akan mengalami pergolakan kecil, dan 9 tahun mendatang pergolakan besar. Setelah melihat kekuatan dari Dewa Hitam Putih, hati saya langsung berdebar kencang. Saya bertanya, Nenek, apa yang harus saya lakukan? Asal-usulmu, untuk menghilangkan malapetaka bumi sepenuhnya, kamu harus mencari tahu dulu takdir hidupmu. Siapa sebenarnya kamu? Apa? Ingat apa yang nenek katakan sebelumnya? Bahwa takdirmu nenek curi dari lembah 1000 hantu. Dari dalam peti mati emas, mendengar kata lembah 1000 hantu lagi. Seluruh tubuhku merinding. Nenek memberitahuku bahwa aku hanya bisa menghilangkan malapetaka bumi sepenuhnya dengan mencari tahu asal-usulku dan menemukan warisan yang sesuai di lembah 1000 hantu. Ekspresi nenek melunak dengan sedikit rasa sedih. Beliau berkata, cucuku, waktu nenek tidak banyak lagi. Terakhir, ada 3 hal yang harus nenek sampaikan padamu. Dengarkan baik-baik. Hal pertama, saat ayam berkokok, segera kembali ke desa. Cari 8 pria kuat di desa untuk menggali peti mati kakekmu. Apapun yang pertama kali kamu lihat di dalam peti mati, pakulah dengan paku peti mati. Jangan ragu. Kedua, setelah kamu memaku benda di dalam peti mati, ambil separuh giok yang ada di balok rumah tua. Pergi ke kota Xijiang dan cari orang terkaya, Jindasan. Katakan padanya bahwa kamu datang untuk menagih hutang 20 tahun yang lalu. Jindasan, orang terkaya di kota Xijiang saat ini. 20 tahun yang lalu sangat miskin dan hampir mati kelaparan. Nenek kasihan padanya, jadi nenek buatkan peti mati untuknya dan menyuruhnya untuk menyimpan peti mati itu di rumahnya. Itu akan menjamin kemakmurannya di masa depan. Jindasan memberikan nenek separuh giok. Selama kamu membawa giok ini, apapun yang kita minta, dia akan berikan, dan kamu harus menikahi cucunya satu-satunya. Dengan begitu, orang-orang dari alam baka tidak akan berani mengganggumu lagi. Dan malapetaka bumi juga akan hilang. Dengan sedikit ragu, saya bertanya, bagaimana jika dia ingkar janji? Atau jika cucu Jindasan tidak menyukai saya, lalu apa yang harus saya lakukan? Jika cucu Jindasan tidak menyukaimu,
Carilah cara agar dia menyukaimu. Tetapi, jika Jin Dasan ingkar janji, keluarga Jin pasti akan mengalami bencana. Saat itu, jangan banyak bicara. Bantulah keluarga Jin mengatasi bencana tersebut. Setiap kali kamu mengatasi satu bencana, tanyakan pada Jin Dasan apakah dia setuju dengan pernikahanmu. Jika setelah 3 bencana, keluarga Jin masih belum setuju, kau tak perlu ikut campur masalah keempat. Orang lain berhutang, aku masih harus bantu urus 3 masalah lainnya. Kenapa begitu? Saat aku bertanya, Nenek Bai kembali menatapku. Aku melihat mata Nenek Bai memancarkan cahaya hijau seperti mata setan. Sudut bibirnya juga membentuk senyum menyeramkan. Ia berkata, semakin besar hutang keluarga Jin pada kita, semakin besar pula masalahnya. Saat masalah keempat tiba, selain kau, tak ada yang bisa mengatasinya. Saat itu, keluarga Jin pasti akan setuju menikahkan putrinya. Tapi ingat, saat itu tiba, kau harus menolak. Aku langsung bingung. Bukankah bersama Nona Jin bisa menghindarkan bencana bumi? Kenapa akhirnya aku harus menolaknya? Kau ingin tahu kenapa? Nenek Bai seakan membaca pikiranku. Ia bertanya. Nenek Bai tidak berbasa-basi. Ia berkata, cinta yang dipaksakan tak akan bahagia. Meskipun kalian bersama, tak akan ada akhir yang baik. Aku baru mengerti. Ternyata Nenek Bai ingin keluarga Jin menerimaku dengan tulus. Bukan karena terpaksa. Lalu aku bertanya, lalu masalah keempat, apakah aku masih harus membantunya? Tentu saja, tapi kau harus meminta cermin pusaka dari Nona Jin. Cermin pusaka? Tanyaku bingung. Jangan remehkan cermin itu. Itu adalah cermin tulang naga. Pusaka Feng Shui yang telah hilang selama ribuan tahun. Cermin itu terbuat dari tulang naga, dan bisa mengintip takdir. Tentu saja juga bisa melihat asal-usulmu. Kau hanya perlu mendapatkan cermin itu. Lihat siapa dirimu sebenarnya, lalu temukan warisanmu. Kutukan langit dan bumi pun tak akan bisa menyentuhmu. Takdirmu akan benar-benar berada di tanganmu sendiri. Kata-kata Nenek Bai menunjukkan jalanku. Terakhir, ingat, sebelum masalah keluarga Jin selesai, kau tidak boleh berhubungan dengan wanita manapun, dan tidak boleh membantu siapapun melihat nasib mereka. Seberapa dekat atau kasihan pun kau padanya, seberapa menyedihkan pun mereka, kecuali orang itu memiliki kayu 5 elemen. Kayu 5 elemen? Apa itu? Selama bertahun-tahun bekerja, aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Logam, kayu, air, api, tanah, adalah 5 elemen yin dan yang. Sebelum langit dan bumi tercipta, energi 5 elemen yin dan yang sudah ada, dan kayu 5 elemen mengandung energi 5 elemen paling murni. Mendapatkan sepotong kayu 5 elemen, semua bisa memurnikan takdirmu, meningkatkan kekuatanmu secara kualitatif. Jika kelima potongan kayu itu terkumpul, kau bisa menggunakannya untuk membuat peti mati 5 elemen. Setelah peti mati 5 elemen selesai dibuat, kau akan bisa bertemu nenek lagi. Membuat peti mati 5 elemen, bisa bertemu nenek lagi. Aku kembali bersemangat. Saat itu, terdengar kokok ayam dari kejauhan. Tubuh nenek bergetar. Tatapannya padaku penuh dengan ketidakrelaan. Nenek Wan, waktunya telah tiba. Semua orang menunggumu untuk pergi bersama. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Pada saat itu, terdengar suara dingin dari luar. Suara tanpa emosi itu, sepertinya bukan suara manusia. Aku mengikuti suara itu, dan melihat keluar. Dalam kegelapan malam, bayangan-bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya di luar, mendekat ke toko peti mati kami. Mereka bukan datang untuk mencelakai Jiang Yinger, melainkan untuk menjemput nenek. Jika aku membuka pintu tadi malam, nenek akan dijemput saat itu juga. Dan tidak ada yang membantuku melawan si kembar hitam putih. Memikirkan itu, aku menarik napas dalam-dalam. Nak, nenek akan pergi. Ingat, dunia Feng Shui sangat rumit. Jangan mudah percaya siapapun selain dirimu sendiri. Setelah selesai bicara, nenek melayang keluar dari toko peti mati, menyambut nenek Wan. Saat nenek berjalan ke depan bayangan hitam, bayangan-bayangan itu berlutut di hadapan nenek. Ini sembah 1000 hantu. Konon hanya orang besar dengan jasa tak terhingga yang pantas mendapatkannya. Di seluruh dunia Feng Shui, orang yang bisa menikmati perlakuan seperti ini, tidak lebih dari 10. Ketika aku tersadar, dan ingin keluar untuk mengantar nenek, tiba-tiba angin dingin bertiup dari luar toko. Ribuan lembar uang kertas kuning berjatuhan entah dari mana. Setelah uang kertas beterbangan, nenek dan mereka menghilang di hadapanku. Nenek, semoga tenang di sana. Menghadapi nenek yang menghilang di tengah hujan deras, aku bersujud ke arah nenek. Nenek pernah bilang, setelah ayam berkokok, aku harus memahat sesuatu dari peti mati kakek. Aku tidak berani menunda. Setelah menyiapkan peralatan Feng Shui, aku keluar dari toko peti mati. Tapi saat aku menutup kedua pintu kayu, terdengar suara dari belakangku. Suara yang lembut dan lemah. Ku menoleh. Terlihat sesosok tubuh. Seorang wanita ramping dan tinggi mengenakan tank top putih. Jiang Yinger. Orang ini bukan orang lain, tetapi Jiang Yinger yang muncul di luar tokoku tadi malam. Jiang Yinger saat ini terlihat jauh lebih pucat dibandingkan tadi malam. Terutama di lehernya, terdapat 2 bekas telapak tangan hitam. Tanda hantu. Aku langsung mengenali bekas telapak tangan di leher Jiang Yinger. Kedua bekas telapak tangan itu jelas merupakan tanda hantu. Yinger dicekik hantu tadi malam. Sekarang,
Energi hantu telah merasuki seluruh tubuh Jiang Yinger. Jika dia tidak mendapatkan energi yang, maka Jiang Yinger pasti akan meledak dalam 3 hari. Saat aku menatap Jiang Yinger, dia tiba-tiba memelukku, dan tangannya meraba-raba punggungku. Sambil meraba, Jiang Yinger berkata, "Kak Xiao Wu, tolong aku, tolong aku." "Ya, aku menginginkanmu." Tubuh Jiang Yinger yang menempel padaku sangat lemas seperti tak bertulang. "Jangan seperti ini." Menghadapi godaan Jiang Yinger, aku menggerakkan bahuku dengan kuat, dan mendorong Jiang Yinger hingga terjatuh ke lantai. Dengan rambut yang berantakan, Jiang Yinger susah payah bangkit dari lantai. Dalam posisi berlutut di depanku. "Aku mengerti, kau ingin merayu dulu, kan? Aku akan membantumu." Saat itu, Jiang Yinger, demi bertahan hidup, seperti kehilangan akal sehatnya, dan mengulurkan tangan untuk membuka ikat pinggangku. Aku langsung meraih tangannya, dan berkata dengan tatapan tajam dan serius, "Jiang Yinger, aku ada urusan. Aku tidak bisa membantumu." Nenek berpesan, sebelum urusan keluarga Jin selesai, aku tidak boleh membantu siapapun, kecuali orang itu membawa kayu 5 elemen. Aku mengamati Jiang Yinger, tetapi tidak menemukan kayu 5 elemen. "Bantu aku sekali ini saja, ya? Kalau kau tidak membantuku, aku akan mati. Kalau aku membantumu, aku yang akan mati." Mendengar jawabanku, Jiang Yinger tertegun sejenak, lalu berkata, "Bukankah kau menyukaiku? Mati demi orang yang kau sukai. Apa itu tidak boleh? Kau gila, ya?" Melihat sikapku yang keras, Jiang Yinger tiba-tiba berdiri, dan berteriak padaku dengan marah, "Zhou Xiaowu, kalau kau tidak menyelamatkanku, aku akan menjadi hantu gentayangan dan tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu, aku akan membuatmu jadi hantu sekarang juga." Setelah berkata begitu, aku langsung mencekik leher Jiang Yinger dengan kuat. Semakin kuat cekikanku, sampai urat-urat di dahinya menonjol. Jiang Yinger mulai ketakutan. Dia memukul tanganku dengan putus asa, memintaku untuk melepaskannya. Manusia takut pada orang jahat, hantu takut pada hantu jahat. Saat menghadapi ancaman orang mati, kita tidak boleh kalah. Kalau tidak, kita benar-benar bisa diganggu. Setelah aku melepaskan Jiang Yinger, dia berjongkok di tanah dan menangis, berusaha untuk mendapatkan simpatiku. "Daripada menangis di sini, lebih baik kamu cepat-cepat mencari tabib Cina untuk mengobatimu. Mungkin, kamu masih bisa diselamatkan." Aku memberinya peringatan yang baik, lalu masuk ke mobil Van Wuling yang diparkir di luar tanpa menoleh ke belakang. Aku melaju kencang ke arah makam kakekku. Hal pertama yang nenek minta adalah mencari 8 pria kuat setelah ayam berkokok, untuk menggali peti mati kakek, dan memahat benda pertama yang kulihat di dalam peti mati. Di tahun kakek meninggal, aku baru lahir, jadi aku sama sekali tidak tahu apa yang diletakkan di dalam peti mati kakek. Mungkinkah kakek akan menjadi Jiangxi? Dengan keraguan yang mendalam dan perasaan gelisah, aku kembali ke desa Zhou. Dari kejauhan, aku melihat sosok yang familiar, duduk di depan pohon besar di ujung desa. Zhou Danyu. Orang yang duduk di ujung desa adalah teman masa kecilku, Zhou Danyu. Sesuai namanya, Zhou Danyu bertubuh sangat kekar, dan sangat kuat. Dia juga kenal banyak pria kuat. Nenek menyuruhku mencari 8 pria kuat untuk membuka peti mati. Meminta Zhou Danyu untuk membantuku memanggil orang adalah pilihan yang tepat. Memikirkan hal itu, aku berjalan menuju Zhou Danyu. Zhou Danyu segera melihatku, dan bertanya, "Xiao Wu, bagaimana pemakaman nenekmu? Apa kau butuh bantuan?" Prosesi pemakaman nenek dengan 100 hantu terlalu aneh. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku hanya mengatakan bahwa nenek telah memerintahkan pemakaman yang sederhana, dan sudah selesai. Lalu aku menjelaskan tujuanku, memberitahu Zhou Danyu bahwa aku ingin memindahkan makam kakek, dan membutuhkan 8 pria kuat untuk membuka peti mati. "Bisakah kau carikan aku 7 orang? Baiklah, aku akan mencarimu orang sekarang." Zhou Danyu tidak banyak bicara, dan menyuruhku menunggu di makam kakekku. Sementara Danyu dan yang lainnya menyiapkan barang-barang, aku pergi ke makam kakek terlebih dahulu, dan mulai mengamati Feng Shui di depan makam kakek dengan cermat. Tempat peristirahatan terakhir kakek berada di antara lembah di depan dan bukit di belakang. Jarak jauh rendah, dan bentuk dekat tinggi. Ini adalah tempat persembunyian kepala naga yang khas. Melihat ini, aku takjub. Makam yang bagus. Tapi dalam hatiku, aku merasa sayang. Tempat dengan Feng Shui sebaik ini agak terbuang sia-sia untuk mengubur orang. Seandainya ada serangga atau binatang yang bersarang di sini, pasti potensi Feng Shui tempat ini akan maksimal. Lalu aku teringat pesan nenek. Kenapa tempat pemakaman kakek begitu bagus, tapi nenek memintaku menggali makamnya lagi? Apa mungkin ada rahasia tersembunyi di tempat pemakaman ini? Saat aku memikirkan hal itu, si Danyu dan 7 pria kekar lainnya mendaki dari tengah lereng gunung sambil membawa cangkul. Danyu bertanya kapan kami akan mulai menggali. Aku melihat jam, baru jam 6 pagi. Kalau mulai sekarang, mungkin kami bisa selesai menggali sebelum jam 12. Dan tulang belulang kakek tidak akan terkena terik matahari siang. Lalu, aku menyalakan 3 batang dupa di makam kakek, dan bersujud 3 kali. "Kak Xiao Wu, gali petinya cepat, cepat, kita kehabisan waktu." Saat aku berdiri setelah bersujud,
Tiba-tiba aku mendengar suara seorang gadis. Siapa yang minta tolong? Aku tertegun, dan melihat ke sekeliling. Tapi selain Daniu dan yang lainnya, tidak ada wanita di makam kakek. Aku bertanya pada Daniu dan yang lainnya, apakah mereka mendengar suara wanita tadi? Daniu tertawa kecil, dan berkata, wanita sih tidak, tapi tadi aku lihat ayam jantan besar di jalan menuju ke sini. Melihat tingkah Daniu, aku hanya bisa menggelengkan kepala. Aku merasa teriakan minta tolong gadis itu ada hubungannya dengan peti mati kakek. Tanpa ragu, aku menyuruh Daniu dan yang lainnya mulai menggali. Li Sangu, yang ikut bersama kami, agak berhati-hati. Kak Xiaowu, sebaiknya kita tentukan dulu kedalaman galiannya. Jangan sampai nanti peti mati kakek rusak. Aku menghitung dengan jari dan berkata, melihat bentuk gunung ini, peti mati kakek seharusnya terkubur sedalam 3 Ci 3 Cun. Berhentilah menggali di 3 Ci 2 Cun. Baiklah, Li Sangu menandai titik di cangkulnya dengan batu tulis. Lalu mulai menggali makam kakek. Tak lama kemudian, tanah mulai tergali sedikit demi sedikit. Sekop demi sekop tanah digali keluar. Aku memperhatikan tanah yang digali dengan seksama, karena kualitas tanah adalah indikator terbaik untuk menentukan baik buruknya suatu lubang pemakaman. Awalnya, mereka menggali tanah kuning. Setelah 3 Ci, tanah kuning itu perlahan berubah menjadi hitam kecoklatan. Melihat tanah pemakaman yang hitam kecoklatan itu, mataku terbelalak. Tanah pemakaman yang ideal berwarna kuning. Jika berwarna merah kekuningan, itu pertanda sangat baik. Tetapi jika berwarna hitam kecoklatan, ini pertanda buruk. Lubang kepala naga, tanahnya berubah menjadi hitam. Kurasa ada yang salah dengan makam kakek. Dan masalahnya besar. Memikirkan hal itu, aku segera berteriak ke arah Zhou dan Niu dan yang lainnya di dalam lubang. Cepat naik, cepat. Suaraku baru saja menghilang. Suara gadis yang jernih itu terdengar lagi. Kak Xiaowu, apa kau lupa pesan nenek? Jangan berhenti, tidak ada waktu. Gali terus. Kata-kata gadis itu mengingatkanku. Aku tersadar, dan melihat Zhou Xiaowu dan yang lainnya yang hendak memanjat keluar dari lubang. Lalu aku mendesak. Jangan berhenti, terus gali. Mereka saling bertatapan. Daniu menatapku dengan bingung dan bertanya, Kak Xiaowu, bukankah kau tadi menyuruh kami naik? Kenapa sekarang kau menyuruh kami menggali lagi? Jadi kami harus menggali atau naik? Kita menggali atau naik nih? Cepat, aku menatap tajam ke arah tanah hitam kecoklatan itu, sambil mengeluarkan penggaris luban penahan roh jahat warisan nenek dari tas punggungku. Aku terus mengawasi situasi di dalam makam. Karena desakanku, ke-8 orang di dalam makam itu menggali lebih cepat. Tak lama, peti mati kakek mulai terlihat. Melihat peti mati yang muncul dari tanah hitam itu, Zhou dan Niu berhenti. Dia membelalakkan matanya dengan kaget dan menoleh ke arahku. Dia bertanya, Kak Xiaowu, apakah kakekmu meninggal secara tidak wajar? Kenapa peti matinya berwarna hitam? Di tempat kami ada sebuah tradisi. Orang yang meninggal karena usia tua menggunakan peti mati merah. Sedangkan orang yang meninggal secara tidak wajar, hanya boleh menggunakan peti mati hitam. Aku sudah memperhatikan peti mati yang menyembul dari gundukan tanah itu. Peti matinya tidak sepenuhnya hitam, melainkan hitam kemerahan. Ini berarti peti mati kakek awalnya berwarna merah. Dan warna hitam ini, disebabkan oleh noda aura jahat. Makam sebagus ini, oh bisa ada aura jahat sebesar ini? Sampai-sampai peti matinya menghitam. Saat aku sedang kebingungan, Daniu berseru kaget. Ada lubang di sini. Aku mengikuti pandangan Daniu. Benar saja, sejari dari peti mati kakek. Ada lubang seukuran kepalan tangan. Daniu membalikkan palunya, dan memasukkannya ke dalam lubang. Seluruh palu itu masuk ke dalam lubang. Lubang ini sangat dalam. Melihat lubang besar ini, kulit kepalaku tiba-tiba merinding. Sumber aura menyeramkan itu berasal dari lubang besar ini. Jelas sekali, lubang besar ini digali oleh seseorang. Saat aku sedang memikirkan siapa yang telah mengusik peti mati kakekku, Zhou dan Niu membungkuk dan menemukan koin tembaga di tanah, dan menyerahkannya kepadaku. Aku mengamati koin tembaga di tanganku dengan saksama. Di sisi depan koin tertulis 4 karakter besar Jiang Yu Tongbao. Aku belum pernah mendengar tentang Jiang Yu Tongbao, dan juga belum pernah melihat koin seperti ini. Tapi aku tahu, orang yang melubangi makam kakek pasti memiliki hubungan yang erat dengan pemilik koin ini. Setelah menyimpan koin itu, aku melompat ke dalam lubang makam. Sambil menoleh ke arah Daniu dan yang lainnya, aku berkata, siapkan untuk membuka peti mati. Saat Daniu dan yang lainnya bersiap untuk membuka peti mati merah hitam yang bernoda itu tiba-tiba bergetar. Langit juga tiba-tiba menjadi gelap. Seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari peti mati. Melihat itu, 8 orang penggali kubur, kecuali Zhou dan Niu, wajah mereka semua pucat pasi ketakutan. Salah satu dari mereka, bernama Li Ergo, mengangkat kepalanya dan menatapku. Dia bertanya, Zhou Xiaowu, kakekmu tidak berubah menjadi hantu, kan? Sebelum aku sempat menjawab, Zhou dan Niu membentak Li Ergo. Omong kosong, kau kebanyakan nonton film zombie.